Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita tragedi Bus Malam part yang ketiga. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar cerita si kernet itu, akhirnya saya pun paham kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu aku pun menceritakan bahwa sosok Sari itu adalah orang waras, bertujuan agar si kernet itu menceritakannya kembali kepada pemilik bus. Ya, setidaknya si pemilik bus bisa menyelesaikan niat baiknya untuk bertanggung jawab terhadap keluarga si korban. Dan aku pun bilang akan memberitahu alamat keluarganya jika nanti aku sudah menemukannya. Sopir itu pun berterima kasih kepadaku karena telah memberikan informasi. Begitupun aku berterima kasih kepada si kernet karena telah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aku dan Reza pun akhirnya tidur di rumah si kakek. Kami tidur di tempat tadi kami duduk dengan beralaskan karpet plastik tipis. Karena memang di rumah itu hanya ada satu kamar. Entah kenapa saat itu aku sulit sekali untuk tidur. Padahal ketika aku ngelihat si Reza, dia sudah sangat pulas. Mungkin karena sudah capek juga di perjalanan. Saat itu pukul 11:30 malam. Tak ada suara apapun kecuali suara serangga. Karena memang rumah ini jauh dari warga. Ketika aku sedang asik memainkan handphoneku, tiba-tiba krak, krak, krak. Terdengar suara orang seperti sedang mencakar-cakar dinding bilik rumah itu. Aku sempat kaget dan terdiam mendengarkan suara itu. Dalam hatiku berpikir, mungkin saja itu kucing yang mencakar-cakar bilik rumah. Tak lama suara itu pun lalu hilang dan aku pun kembali memainkan handphone sambil tiduran di samping Reza. Ketika aku sedang asik memainkan handphoneku kembali, tiba-tiba krak, krak. Suara cakaran terhadap dinding itu kembali muncul. Dan kali ini tepat di kepalaku. Karena posisi kepalaku saat itu memang dekat dengan dinding bilik rumah. Sontak aku pun terbangun untuk duduk. Jujur aku tidak berani untuk melihat ada apa di luar sana. Aku mencoba tetap berpikir positif bahwa suara cakaran itu adalah seekor kucing. Kali ini suara cakaran itu tidak berhenti. Dan aku pun akhirnya memberanikan diri untuk mengintip di sela-sela bilik itu karena penasaran. Ketika aku melihat keluar dari lubang bilik itu, tiba-tiba aku melihat sosok Sari sedang berada tepat di luar rumah itu. Meskipun samar terlihat karena kondisi di luar sana sangat gelap, tapi aku yakin bahwa yang kulihat di luar sana itu adalah Sari. Tubuhku gemetar. Wajah Sari kali ini tepat ada di hadapanku. Meskipun kita tersekat oleh bilik, tapi aku bisa jelas melihat bahwa dia adalah Sari. Matanya melotot dan liar melirik ke kanan dan ke kiri, seolah sedang mencari sesuatu. Tubuhnya sedikit membungkuk dengan baju yang sama, dan tangannya tak berhenti mencakar-cakar dinding bilik rumah. Ketika aku sedang fokus melihatnya, tiba-tiba mata dia memandangku di sela lubang bilik itu. Mata dia melotot ke arah mataku. Mulutku seakan dikunci untuk berteriak memanggil Reza. Lalu Sari lagi-lagi berkata, "Antarkan aing," yang artinya antarkan saya. Kali ini dia mencakar dindingnya dengan sangat kencang sambil diiringi suara cekikikan yang sangat membuatku semakin lemas. Tiba-tiba brak. Terdengar suara pintu terbuka dan ketika aku menengok ke arah belakang, ternyata si kakek itu keluar dengan membawa lidinya. Tak banyak omong, si kakek itu pun lalu keluar sambil berlari dan berteriak, "Indit ya Sari, ulah oga nganggu wae sia. Isukan sia diantarkan balik ke keluarga si aku aing." Yang artinya, "Pergi kamu Sari, jangan mengganggu terus. Besok aku antar kamu ke keluargamu." Sambil memukulkan lidinya itu ke arah Sari. Sari hanya tertawa cekikikan melompat-lompat sambil berlari ke arah semak-semak lalu menghilang. Aku pun akhirnya merasa lega dan membangunkan Reza. Reza yang kebingungan karena aku bangunkan bertanya, "Ada apa sih?
kok bangunin aku jam segini? Lalu aku pun menceritakannya kepada Reza. Tak lama, si kakek itu pun kembali masuk ke dalam rumah dan berkata, "Ini harus diselesaikan malam ini. Ada barang yang terbawa olehmu. Coba kamu ingat-ingat," tanya si kakek. Aku pun dan Reza mencoba mengingat apa yang telah kami bawa. Sampai akhirnya Reza berkata, "Oh iya, aku kan menaruh tali itu di dalam jok motor." Aku merasa kaget karena ternyata selama ini aku membawa tali itu kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa bisa lupa kalau tali itu ada di dalam jok motorku. Padahal tadi sebelum berangkat aku sempat mengisi bensin. Tapi karena tali itu ada di dalam kresek hitam, jadi aku tidak ngeh kalau isi dari kresek itu adalah tali itu. Padahal tadinya niat kami ingin membuangnya. Tapi untunglah kami tidak jadi membuangnya, karena toh si kakek itu meminta tali itu. Akhirnya aku dan Reza pun pergi keluar rumah untuk mengambil tali itu di dalam jok motor dan memberikannya ke si kakek itu. Si kakek itu pun lalu bergegas mengambil wadah yang berisikan air, lalu memasukkan tali mayat itu ke dalam air tersebut. Ketika tali itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air itu, tiba-tiba ada suara wanita berteriak sangat kencang di luar rumah. Lalu si kakek pun terdiam dan tertunduk kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu si kakek memberikan alamat Sari kepadaku. Sari tinggal di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Si kakek lalu menyuruhku agar besok pagi segera pergi ke Ciwidey dan memberikan tali pocong itu kepada keluarganya untuk dikuburkan. Pagi pun tiba. Aku dan Reza segera bersiap-siap untuk pergi ke Ciwidey. Lumayan cukup jauh karena posisi kita ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kurang lebih kita akan menempuh waktu perjalanan 6-7 jam. Tak lama kami pun pamit. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8 pagi, jadi kemungkinan kita akan sampai ke Ciwidey pukul 3 atau 4 sore. Si kakek hanya berpesan kepada kami agar kami tidak menunda-nunda untuk menemui keluarganya hari ini juga, entah bagaimanapun keadaannya. Pokoknya, kalian harus sampaikan tali ini kepada keluarganya hari ini juga. Jika tidak, nanti akan ada hal yang lebih menyeramkan lagi. Karena dengan kalian mengantarkan tali ini kepada keluarganya, secara tidak langsung kalian sudah mengantarkan Sari kepada keluarganya. Kami pun lalu segera pamit menuju Ciwidey. Entah kenapa di perjalanan kami selalu menemukan hambatan. Dari mulai ban bocor sampai 4 kali, tiba-tiba mogok lah. Sampai jam 4 sore kami masih berada di Jalan Cadas Pangeran, dan kemungkinan kami akan tiba di Ciwidey pukul 8 malam. Ketika kami tak jauh melaju di Jalan Cadas Pangeran, tiba-tiba brak, motor kami jatuh tergelincir. Karena memang jalanannya yang berliku dan licin karena kondisi jalan cukup basah setelah hujan. Lalu kami pun ditolong oleh beberapa warga setempat. Luka kami lumayan cukup parah dan motor pun rusak di bagian depan, dan sangat tidak mungkin kami saat itu untuk melanjutkan perjalanan menuju Ciwidey. Tapi di sisi lain kami harus tiba di Ciwidey hari itu juga. Kami lalu dibawa ke salah satu rumah warga setempat dan diobati. Aku dan Reza berunding mencari jalan agar kami tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju Ciwidey. Aku sempat meminjam motor kepada beberapa warga yang ada di situ dengan memberikan alasan darurat yang lain. Tapi tidak ada satupun yang meminjamkannya kepada kami dengan berbagai alasan. Aku cukup paham karena kami orang asing, jadi mungkin mereka takut untuk meminjamkan kendaraannya kepada kami. Aku sempat mengajak Reza untuk melanjutkan perjalanan memakai kendaraan umum. Tapi Reza menolaknya dengan alasan kita akan tiba di tengah malam jika memakai kendaraan umum, dan pasti kita akan kesulitan menemukan lokasi rumahnya jika sudah tengah malam. Apalagi kondisi kita seperti ini. Setelah ku pikir-pikir, Reza benar juga. Lalu salah satu warga di situ menyarankan agar kami tidur untuk istirahat dulu di rumahnya malam itu. Setelah kami pertimbangkan, akhirnya kami pun mengikuti saran dari warga setempat untuk menginap malam itu di rumahnya. Terus gimana? Kan hari ini juga tali itu harus sampai ke keluarganya. Udah aja, kita pasrah aja dulu. Kamu tidak usah khawatirkan aku. Kita berdoa saja. Besok siang kita lanjutkan lagi perjalanan kita.
motor kita simpan dulu di sini saja. Besok kita pulang pakai kendaraan umum ke Bandung dulu. Kita pakai motor bapakku untuk melanjutkan perjalanan ke Ciwidey. Reza pun menyetujui saranku. Karena capek, akhirnya kami pun tertidur cepat di rumah warga itu. Dan ketika pagi tiba, aku merasa sangat tenang karena ternyata malam itu aku tidak merasakan gangguan mistis apapun. Aku pun tidak mengerti kenapa. Yang jelas saya sudah sedikit tenang saat itu. Dalam hatiku berpikir, apa mungkin sehari sudah tidak mengikuti lagi. Kami pun lalu bersiap-siap untuk pulang ke Bandung dan berpamitan kepada pemilik rumah. Pak, terima kasih ya untuk tumpangan tidurnya. Kami mau melanjutkan perjalanan pulang dulu ke Bandung. Dan kami mau menitipkan motor kami ini di sini sementara. Karena kami harus buru-buru pulang. Besok atau lusa nanti saya kesini lagi untuk bawa motornya. Dan pemilik rumah pun mengizinkanku untuk menitipkan motorku di rumahnya. Saat itu pukul 9 pagi. Ya mungkin kami akan tiba di Bandung sekitar pukul 12 siang. Dan akhirnya kami pun tiba di Bandung pukul setengah 1 siang. Dan kami hanya beristirahat setengah jam. Lalu jam 1 siang kami pun melanjutkan perjalanan menuju Ciwidey dengan memakai motor bapakku. Kami hanya butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai ke Ciwidey. Dan tibalah kami di Ciwidey pukul setengah 4 sore. Dan ketika kami sudah tiba di desa yang ditunjukkan oleh si kakek itu, aku baru sadar kalau tali pocongnya itu tertinggal di jok motorku yang rusak dan sekarang posisinya ada di Jalan Cadas Pangeran. Sekarang tubuhku lemas, rasanya seperti sia-sia usahaku. Aku hanya duduk sambil tertunduk lemas saat itu. Reza yang membujuku agar tetap semangat dan tetap tenang mengajakku untuk kembali ke Jalan Cadas Pangeran itu. Jarak dari Ciwidey ke Cadas Pangeran itu cukup jauh, bisa memakan waktu sampai 5 jam. Mengingat sekarang apalagi sudah pukul 4 sore dan rumah keluarga Sari pun belum kami temukan. Berarti untuk mengambil tali pocong itu ke Cadas Pangeran dan kembali lagi ke Ciwidey membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam. Kami sudah sangat capek saat itu, tapi untung Reza terus memberiku semangat. Dan akhirnya kami pun putuskan untuk kembali ke Cadas Pangeran saat itu juga. Tapi baru aku jalan setengah jam. Aku berpikir kalau aku akan memulangkan Reza saja dulu ke rumahnya, dengan alasan besok pagi saja kita pergi ke Cadas Pangerannya. Mengingat Reza sudah banyak sekali membantuku. Aku sedikit kasihan sama dia karena jadi terlibat di masalahku. Padahal aku sendiri akan melanjutkan perjalananku ini ke Cadas Pangeran mengambil tali itu. Jadi aku bohong kepada Reza kalau aku pun akan pulang juga ke rumah. Setibanya di rumah Reza, aku pun langsung segera pamit pulang sama Reza. Padahal aku akan melanjutkan pergi ke Cadas Pangeran. Baru saja jalan sebentar, tiba-tiba hujan turun sangat hebat. Aku pun terus tancap gas meski hujan terus mengguyur selama perjalanan itu. Dan akhirnya tibalah aku di rumah warga itu sekitar pukul setengah 10 malam. Aku melihat motorku terparkir di teras rumahnya. Karena di kampung kondisi saat itu sudah sepi, walaupun di situ ada beberapa rumah warga lainnya. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum. Tak lama si bapak pemilik rumah pun keluar. Oh ya, silakan Kang. Kok bahasa gue begitu? Iya Pak, tadi di jalan kehujanan. Waduh, bawa baju ganti nggak Kang? Kalau tidak, biar pakai baju saya saja, biar tidak masuk angin. Tidak apa-apa Pak, saya kalau boleh pinjam duduk saja. Kok sendiri Kang? Nanti bawa motornya gimana? Iya, saya hanya mau mengambil barang saja yang tertinggal di jok motor. Jadi motornya tetap saya tinggal dulu di sini Pak, karena saya harus langsung pulang lagi ke Bandung Pak. Walah, memang penting sekali ya mas barangnya itu. Kok sampai harus diambil malam ini juga? Iya nih Pak, ini mas kawin adik saya. Dia mau menikah. Aku pun sedikit berbohong sama si bapak itu, karena jika aku berkata jujur, khawatir si bapak itu menjadi mikir aneh-aneh kepadaku. Oh ya udah, silakan Kang kalau mau diambil. Ini kunci motornya. Tapi Kang, tadi tuh saat maghrib ada yang aneh Kang. Aneh gimana Pak? Jadi tadi saya melihat ada wanita Kang di dekat motor Akang, sambil menari-nari jaipong. Bajunya putih, rambutnya panjang, tapi wajahnya tidak begitu jelas karena saya melihatnya dari balik kaca.
Tapi tidak lama wanita itu tiba-tiba berlari sambil meloncat-loncat kecil. Saya sih itu bukan warga sini, karena saya tahu semua siapa warga sini. Oh begitu Pak. Aduh, saya juga nggak tahu Pak. Aku pun kembali berbohong saat itu. Padahal aku tahu bahwa itu adalah Sari. Tak lama aku pun berpamitan kepada si bapak untuk kembali ke Bandung. Saat itu pukul 10:30 malam. Kondisiku masih menggunakan baju yang basah itu dengan luka yang masih belum sembuh. Saat itu hujan turun gerimis tidak mengurungkan niatku untuk kembali balik ke Bandung. Aku pun lalu bergegas pulang dengan membawa tali pocong itu. Entah kenapa motor bapakku saat itu terasa sangat berat. Padahal tali tidak begini. Aku pun terus tancap gas sampai akhirnya tiba di jalan besar. Ketika aku memasuki jalan besar, pengendara lain seperti aneh melihatku. Apa mungkin kondisi aku yang basah kuyup? Tapi kan saat itu memang hujan. Pengendara lain seolah keanehan melihatku. Tak banyak juga seperti ada yang ketakutan. Aku semakin bingung dan ditambah kondisi motorku seperti ini. Yang harusnya tiba di Bandung 3 jam, ini sih bisa sampai 5 jam. Karena memang motorku sangat berat dan pelan. Benar saja, jam 1 malam aku masih di perjalanan dan belum sampai rumah. Posisiku saat itu ada di jalan Jatinangor. Jalanan saat itu sangat sepi sekali karena memang kondisi saat itu hujan tidak berhenti. Dan memang karena ada wabah corona, jadi tidak banyak orang yang beraktivitas apalagi di malam hari. Dan ketika aku sedang fokus mengendarai motor, tiba-tiba ada sebuah motor menyalip dengan kencang sambil berteriak, "Kang, itu penumpangnya berdarah!" Sontak aku pun mengerem mendadak dan berhenti di samping jalan. Aku yang kebingungan sambil berdiri di pinggir jalan, menengok ke kanan dan ke kiri, mencari apa yang dimaksud pengendara motor tadi. Karena memang aku sedang tidak membonceng siapa-siapa, aku pun berpikir kalau orang yang berteriak tadi adalah orang yang iseng mau mengerjaiku. Akhirnya aku pun melanjutkan perjalananku dengan motor yang masih terasa sangat berat dan masih diguyur hujan yang masih tidak berhenti. Ketika sesampainya di daerah Cileunyi, aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Karena lelah dan rasa kantuk yang sangat berat, aku pun bisa melihat posko ojek dari kejauhan dan ada 4 orang ojek yang memangkal di tempat itu. Ketika aku semakin mendekati posko ojek itu, pandangan para tukang ojek itu tiba-tiba melihat ke arahku. Pandangan mereka seperti serius melihatku. Dan ketika aku semakin dekat dengan poskonya, tiba-tiba mamang ojek itu seketika lari terbirit-birit. Dan hanya 1 orang saja yang tersisa tetap tinggal di posko itu. Aku yang bingung kepada mereka tiba-tiba lari terbirit-birit. Ketika aku sampai di posko itu, aku pun menyetandarkan motorku. Dan 1 orang mamang gojek sudah berdiri di hadapanku sambil berteriak, "Pergi kamu!" Aku yang semakin bingung, kenapa bapak itu mengusirku. Aku pun kembali menyalakan motorku, lalu tiba-tiba tanganku ditahan oleh bapak itu. "Diam dulu di sini, kamu jangan kemana-mana." Aku semakin tidak mengerti. Baru saja bapak itu mengusirku, sekarang dia menahanku untuk tetap di situ. "Kamu turun dulu. Duduk dulu di sana, Kang," sahut bapak gojek itu sambil menunjuk arah kursi di posko itu. Aku pun lalu melangkah dan duduk di kursi yang si bapak gojek itu tunjukkan. Tak lama si bapak itu pun menghampiriku dan ikut duduk bersamaku. "Maaf, Kang. Tadi saya bukan mengusir Akang, tapi saya mengusir makhluk yang dibonceng Akang," sahut si bapak gojek. "Hah? Yang mana, Pak? Perasaan saya nggak bonceng siapa-siapa, Pak," jawabku. "Kamu memang tidak bonceng siapa-siapa, tapi ada makhluk lain yang mengikutimu." Sontak aku pun kaget mendengar perkataan si bapak itu. Aku pun penasaran dan menanyakan sosok apa yang sudah mengikutiku. "Memang makhluk apa, Pak, yang sudah mengikuti saya?" tanyaku. "Tadi ada wanita berbaju putih, rambutnya panjang, dan dia berdiri di jok belakangmu. Matanya sambil melotot ke arah kami. Makanya teman-teman saya pada lari." Aku pun lemes mendengar ucapan si bapak itu. Tak habis pikir, ternyata sosok Sari masih mengikutiku. Tak lama si bapak menelepon teman-temannya yang lari tadi. Lalu mereka pun berkumpul kembali. Tatapan mereka sangat aneh melihatku, seperti banyak pertanyaan di kepala mereka yang ingin mereka tanyakan kepadaku. Dan benar saja, mereka pun langsung menghujaniku dengan beberapa pertanyaan.
Kamu tidak berasa, Kang? Tadi ada yang ngikutin, tanya para mambang Gojek. Tidak, Pak. Tapi memang motor saya sih dari tadi terasa berat. Dan tadi di jalan juga ada orang yang meneraki saya. Kalau ada yang bonceng sama saya sedang berdarah. Tapi ketika saya lihat nggak ada siapa-siapa, Pak, jawabku. Wah, hati-hati, Kang. Takutnya bikin celaka, Kang, nanti. Sudah, istirahat saja dulu, Kang, di sini. Nanti baru lanjut lagi setelah terang, sahut si Mang Gojek. Aku pun hanya membalas ucapan mereka dengan senyuman. Karena jujur saja aku memang harus buru-buru sampai ke tempat Sari. Saat itu pukul 3:30 subuh dan aku merasa tubuhku sudah segar kembali dan sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun berpamitan kepada para mamang Gojek di situ dan melanjutkan perjalanan. Pak, saya lanjut jalan ya. Terima kasih atas tumpangannya, sahutku. Mau kemana, Kang? Sudah, diam dulu aja di sini. Ini masih gelap dan hujan pun belum berhenti. Nanti kamu ada apa-apa di jalan, jawab si bapak mamang Gojek. Gak apa-apa, Pak. Bismillah. Saya udah segeran kok, Pak. Tadi memang saya ngantuk, makanya berhenti di sini. Yaudah, kalau begitu, Kang, hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut, sahut si mamang Gojek sambil menatap khawatir kepadaku. Aku pun lalu berpamitan dan kembali tancap gas. Anehnya, saat itu aku tidak kembali merasakan berat pada motorku. Motorku pun kembali normal. Aku pun lalu tancap gas sedikit ngebut. Baru saja aku jalan sekitar 10 menit di daerah Cibiru, tiba-tiba ada seorang wanita berpakaian putih menyeberang tepat di hadapanku. Dengan berbaju putih, dengan rambutnya yang panjang, sampai menengok ke arahku dan tersenyum misterius dengan matanya yang melotot ke arahku. Sari, ucapku dalam hati. Sontak aku pun menekan rem motorku dan brak! Aku dan motorku pun tergelincir terjatuh karena kondisi jalan saat itu basah dan masih diguyur hujan. Aku pun tidak sadarkan diri saat itu. Ketika aku terbangun, aku baru tersadar bahwa aku sudah di rumah sakit. Dan ketika aku menggerakkan badanku, tubuhku seperti hancur dan sangat sakit tak tertahankan. Aku melihat tangan dan kakiku sudah dibalut oleh perban. Kepalaku sangat pusing. Aku mencoba mengingat apa yang sudah terjadi. Suara tangisan orang tuaku pun terdengar saat itu. Mereka memegangi tanganku sambil mengusap dahiku.